والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang saya hormati para guru, para asatidz, para kiai, para kesepuhan yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Khalid yang barusan memberikan pencerahan kepada kita dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhi Al-Hadi Fatihansa, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan di dalam membawa Al-Falahiyah. Jemaah sekalian, bapak-bapak asatidz yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengujian rutinitas. Sekarang bagian ini ya, dakwah tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu al-kitab rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi bi'alumi fidarini amin. Beresna curah ya. Jam berapa beres? Jam 12. Setengah 11. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanat wa salahin wa falahin wa ghanaima wa arbahin yatul zikruha wa yata'azzaru hasuha wa ma ahsana ma qila fil ma'na. Maka di situ sekarang ya. Wa kam lan ing pinten. Kam ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah. Masalah i'rabanya ala hasabi siyaqil kalam. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar, bisa jadi maf'ul. Ya tergantung kondisi kalam. Wa kam di sini bisa jadi maf'ul. Wa kam lan ing pinten. Nanti ala makna taksir. Lan ing pinten maksudnya banyak sekali. Wa katsir lan ing akeh gitu. Ya jangan pinten akeh aja lah. Sebut taksir dia. Wa kam wa katsiran lan ing akeh wa'adallahu
wis ngajanjiaken sapa Allah wa rasuluh lan utusan Allah alat takwa ingat asal takwa menjanjikan min khairatin min bayaniyah nyatane saking pirang-pirang kebajikan tentunya fit dunya wal akhirah baik itu di dunia dan akhirat. Orang yang takwa dijanjikan oleh Allah bahagia atau memiliki kebaikan imma fid dunya wa imma fil akhirah wa sa'adatin lan pirang-pirang kebahagiaan khairat kebagusan sa'adah kebahagiaan sa'adah juga fid dunya wal akhirah. Pengertian sa'adah bukannya berarti senang, berarti bukan cukup, pengertiannya bukan berarti cukup kaya, bukan ya, sekalipun dalam keadaan susah bisa sa'adah. Sebab di dalam kan di pengantin kita suka ya barakallahu laka wa baraka alika barakallahu laka fi di dalam kesenangan fi ni'mah wa alaika fi nikmah bil bala. Jadi berkah itu bukan banyak, berkah itu bukan senang saja. Semoga kedua mempelai diberikan keberkahan baik tidak di waktu senang atau di waktu susah. Begitu Pak. Susahnya senangnya berkah, susahnya berkah. Senang berkah kalau disyukurin, susah berkah kalau sabar. Senang tidak syukur tidak berkah, susah nggak sabar nggak berkah. Jadi di dunia mah bukan patokan senang. Nanti di sini ada tulis. Wa darajatin dan pirang-pirang derajat. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Di akhirat nanti di surga kita ada derajat-derajat sehingga banyak riwayat yang mengatakan surga itu 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 4 tingkatan. Itu namanya derajat. Wa hasanatin dan pirang-pirang kebajikan bagusan. Wa salahin dan pirang-pirang kepatutan maslahat. Maslahat kebaikan bagusan. Mana yang bagus, mana yang itu maslahat. Seperti kita kadang-kadang nggak tahu mana maslahat. Kalau kita ingin sesuatu, menghadapi sesuatu, jangan maksa. Serahkan maslahatnya kepada Allah. Umpamanya ingin jadi lurah, umpamanya, ya, serahin kalau maslahat. Kalau jadinya maslahat, kalau kata Allah maslahatnya jadi, berarti jadi. Ketika nggak jadi berarti maslahatnya nggak jadi. Gitu. Jadi jangan mudah-mudahan jadi, jangan mudah-mudahan maslahat. Kalau maslahatnya jadi. Kalau maslahatnya nggak jadi, nggak jadi. Sebab bisa saja sekalipun dia jadi, kalau nggak maslahat bisa macam-macam nanti, bisa menyimpang dari kebaikan. Itu nggak maslahat. Jadi serahkan kepada Allah. Ada 2 maslahat. Jadi orang Islam mah nggak usah ngotot-ngotot. Itu belum ngotot-ngotot dalam Islam. Sehingga kan ada bahasa insya Allah ya. Insya Allah itu apabila Allah berkehendak segala sesuatu. Orang Islam pantasnya ngomong insya Allah. Insya Allah.
salasa rakaat. Pakai insya Allah. Insya Allah itu sah apa enggak? Maka insya Allah sah apa enggak? Ya, sampai ke situ tuh. Sah apa enggak? Ya tergantung insya Allah. Disebut dalam kitab Bejuri, insya Allah ada dua. Ada insya Allah tabarruk, ada insya Allah ta'liq. Tabarruk itu artinya tadi segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah, itu insya Allah. Ketika kita ngomong usolli fardul maghribi thalatha raka'atin, insya Allah sah salatnya. Kalau insya Allahnya tabarruk. Ada insya Allah taklik. Taklik itu insya Allah dijadikan alasan, dijadikan alat. Kita ditanya sama orang, ada acara umpamanya, kita malas hadir. Isu kan besok mau hadir enggak? Kalau kita ngomong enggak hadir enggak enak. Akhirnya ngomongnya apa? Insya Allah, itu namanya insya Allah apa itu? Alasan. Jadi insya Allah jadi korban. Insya Allah alasan. Insya Allah kalau usolli fardul maghribi insya Allah jadi takdik enggak sah. Sekali-kali coba jadi imam, jadi imam, pengen usolli fardul maghribi salasa insya Allah. Ini disebut sesat kalender. Ya, ini hukum bukan? Hukum. Kalau disebut sesat berarti suruh ngaji lagi. Ya, suruh ngaji lagi. Gitu. Jadi ada hukum, ada adat, ada adat, ada hukum. Ada kebiasaan. Kadang-kadang kita lebih mendahulukan kepada kebiasaan daripada hukum. Itu insya Allah ya. Nah, bikulihan makanya kiai-kiai mau ngapain sekalipun sudah pasti hadir atau pasti pakai insya Allah. Gitu. Jarang masuk. Ya siap insya Allah. Itu namanya tabarrukan lillah. Sebab kullu syai'in ma kana wa ma yakun illa bi qudratillah. Segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Kita sudah membahas kan masalah ba di dalam bismillah. Ya, udah lama itu pelajaran masih ingat kan? Ayat di ba terjemahan. Seluruh kitab, kalian semua ingat, seluruh kitab Allah yang diturunkan, Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Zabur, dan semuanya, suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Allah Ibrahim, suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Sis, majmu'un fil Quran, disimpulkan di dalam Al-Quran. Semuanya dilakukan untuk kesimpulan. Jadi salah kalau orang-orang Yahudi tidak nurut, orang Nasrani yang salah. Sebab semua sudah ada yang ada di Taurat dalam Quran, yang ada di Injil dan Quran, yang ada di semua ada di Al-Quran, majmu'atun fil Quran. Terutama masalah tauhid. Kalau masalah syariat memang berbeda-beda. Masalah Al-Quran majmu'atun fi suratil Fatihah. Al-Quran terhimpun di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah majmu'atun fil basmalah. Surat Al-Fatihah disimpulkan di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah disimpulkan di huruf ba. Jadi intinya huruf ba itu mengandung seluruh aspek yang itu. Huruf ba. Apa maknanya ba? Nah, tadi nyambung ke insya Allah. Apa maknanya? Ada maknanya. Maknanya bi makana bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Diulangin. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi bisababi
dengan sebabku, kata Allah. Karena yang sudah terjadi bisa terjadi, maka kan yang sudah terjadi bisa terjadi. Wa yakunu ma yang terjadi akan terjadi. Jadi yang sudah terjadi dengan sebab siapa? Allah. Yang akan terjadi juga dengan sebab yang terjadi, yang akan terjadi bisa babi iradatillah bi kana ma kana wa bi yakun ma yakun. Ibarat kalau ada orang, makanya nyambung ke kalau ada orang ngobatin paket titik segala macam, wallahu alam apa maksudnya. Udah nggak usah ditulis bismillah lagi, nggak usah, cukup pakai titik. Cuma di titik diniatin bismillah. Ada salah wa falah, kebahagiaan. Falah, kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan bukan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat. Makanya al-arif billah, orang yang sudah dekat kepada Allah, la ya'tamid ala a'malihi abadan. Tidak pernah merasa gagah dengan pekerjaan. La ya'tamid ala a'malihi abadan. Orang yang sudah dekat ke Allah, para nabi, sahabat, la ya'tamid, tidak ya'tamid itu berpegang, tidak merasa benar dengan pekerjaannya. Walau yaf'alu atau walau yartabisu bi akbari ta'at, sekalipun dia melakukan taat yang amat canggih, tetap dia enggak ngerasa melakukan ibadah. Ini orang arif. Oh iya, teman-teman. Ya. Ngopi, ngopi. Assalamualaikum. Nah ini supaya kita paham para jamaah, seperti banyak zaman sekarang banyak keliru mengartikan arif, mengartikan tasawuf, mengartikan ahli zikir. Sekarang kita tasawuf, al-arifu al-arif billah. Jadi kalau kita temuin kita al-arif billah itu sudah tingkatan arif billah. Kerjaan arif billah apa? Di hatinya nyimpang aja sama Allah. Apa kata dia? Saya sudah murtad. Hatinya nggak ingat sedikit sama Allah, dia mau murtad. Itu arif billah. Dan orang-orang yang sudah murtad itu maksudnya cinta saya sudah berkurang kepada Allah. Itu bukan murtad. Masih ada syirik. Kita masih jauh. Orang-orang yang sudah dekat ke Allah, cinta sudah dasar ke Allah, tidak pernah merasa punya amal, tidak pernah merasa ibadah. Sekalipun ibadah dia Masya Allah, sekalipun ibadah dia, sekalipun pengarang kitab, sekalipun pengarang tafsir. Siapa contohnya? Syekh Nawawi Al-Bantan. Di dalam muqaddimahnya ngomong, yaqulu murtakibuz dzunub, akan berkata orang yang selalu melakukan dosa. Ya inah. Coba kalau kita lihat orang-orang sekarang, Masya Allah, kakak boga jamaah sedik ini neraka kata setan. Kafir itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa cirinya? Wa alamatu dzalika yakunul 'arifuna daiman yastaghfirullah wa yatubu ilaih. Cirinya mereka itu setiap saat selalu istighfar dan taubat. Itu cirinya. Jadi ulama-ulama sudah dekat sama Allah itu banyak istighfar dan banyak taubat. Lain banyak bangga diri, bukan membanggakan diri. Jadi makin
makin canggih jelma ke Allah, makin rendah intinya gitu. Makin biasa baik. Bukan makin berasa tinggi. Biasa. Nanti ada di sini berjamaah masuk ke ini aja ya. Wa ghanaimah pirang-pirang ghanimah, wa arba'in dan pirang-pirang ghanimah itu keuntungan. Cuma ghanimah ini diartikan ghanimah keuntungan di dunia, ghanimah perang. Wa arba'in sama pirang-pirang ya dulu zikru kalau disebutin panjang. Ya dulu dakwah panjang zikruha apa nyebut TKB kalau disebutin semuanya panjang. Wa ta'al-daru dan sulit hasruha apa ngitungnya kabeh. Itu artinya kebaikan-kebaikan dan semua yang telah dijanjikan, yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya begitu banyak nggak mampu kita hitung. Ya, nggak mampu kita hitung. Termasuk nikmat pada jamaah. Kita kadang-kadang nggak sadar. Kita kumaha mang damang awak mah. Ya. Memang sehat-sehat badan mah itu sama saja tidak mengakui pemberian Allah. Damang awak mah, damang berarti kosong duit makan gitu. Udah ditanya ke mamang sehat-sehat aja udah sih. Dan kita datang lagi ya. Mas itu sama aja ngatain Allah itu. Kalau menurut saya, bukan pameran. Ngerasa kurang aja, sedangkan nikmat Allah banyak nanti itu mual kayak itu. Wa ma ahsana maqila ma ahsana fi'il ta'ajjub. Kalau dimain secara maknawi bahasa Sunda aduh bagus amat gitu ya. Bahasa Jawa itu bagus teman gitu. Kalau secara lafzi secara Araban wa malan utawi perkara apa nanti mah jadi mubtada asali di khabar ahsana iku kang ngabecikaken ieu mah itu sifat ta'ajjub. Begitu bagusnya kalau bahasa Indonesianya ma apa barang kila kang den ucapaken ieu barang fil makna ing dalam maknane, maksudnya fil makna epi makna takwa. Ada syair yang begitu bagus di dalam mengartikan makna takwa, memaknai makna takwa. Wa ma lan utawi perkara apa ahsana iku kang ngabajikaken ieu ma ing barang nanti ma ini jadi maf'ul aja dari ahsana. Kila kang den ucapaken ieu barang fil makna ing dalam maknane, maksudnya di makna al makna di sini alif lamnya alif lam iwad anil kalimah ay at-taqwa fi makna taqwa. Wa ma ahsana makila syair. Begitu bagusnya satu makna syair di sini. Begitu indahnya syair yang dikatakan oleh seorang penyair ini syair. Mayyattaqillaha fadzakal ladzi sidqa ilaihi al-majrur rabih. Man utawi sinten wong yattaqi iku kang takwa wong Allah ing Allah. Barang siapa orang yang takwa kepada Allah, enggak ada lagi takwa sudah. Habis orang sudah takwa. Ya. Fadzaka maka utai mangkono man yattaqillah alladzi iku kang siko den giring ilahi maring wong al-majjarur rabihu apa perdagangan kang untung. Al-majjar ay at-tajir min dzikri ismil makan wa iradati ismil fa'il, perdagangan yang untung. Makanya di sininya rajih. Emang ada dagang yang untung, yang untung pedagangnya bukan perdagangannya. At-tajir ar-rabih. Jadi orang yang takwa diibaratkan seorang pedagang yang beruntung. Ya. Kalau kita dagang merugi terus, kira-kira bangkrut gitu usaha.
apalagi lagi begini nih, lagi apa nih? Dikasih apa namanya nih? Dikasih COVID nih, beberapa perusahaan yang bangkrut kan, karyawan di PHK-in, bahkan ada beberapa perusahaan yang tutup. Ini namanya majat al-khosir, perdagangan yang rugi. Kenapa begitu? Bisa jadi gara-gara nggak takwa. Nah, ini nyambung ya. Itu orang yang takwa diibaratkan orang yang melaksanakan perdagangan yang selalu untung. Kenapa diibaratkan ke hal-hal ini? Ini musyabbah dan musyabbah bih. Musyabbahnya orang yang takwa, musyabbah bihnya orang yang dagang untung. Syiqa ilaihi al-majr rabih. Syiqa ilaihi majr rabih. Main kita ngaji apa? Ngaji balaghah ada apa? Ada isti'arah at-tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah sekalimat bukan perkata. Ya, musyabbahnya muttaqi, orang yang takwa. Musyabbah bihnya at-tajir ar-rabih. Orang yang takwa diserupakan kepada orang yang dagangnya selalu beruntung. Orang kalau dagang untung terus cepat kaya nggak? Cepat kaya. Tapi kalau lagi terus bangkrut malah dilipat gitu. Lagi terus. Itu ya, lebih utama ya. Ya. Wa qila aidan man 'arafa Allah falam tuznihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Dikatakan dalam satu syair, wa qila qala asy-sya'ir. Qila qala qailun qala asy-sya'ir. Man utasin tenong 'arafa Allah iku kang muruh wong Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, falam tuznihi ma'rifatullah, maka orang anak nyukupaken, maka orang anak nyugih akan hiing uang yang sudah mengenal Allah. Ma'rifatullah, apa ngawari Allah? Ya, dia Islam tapi dia tidak paham Islam. Dia Islam tapi dia tidak mengamalkan Islamnya. Ya, dia ngaku Islam tapi nggak ngamalin Islam. Ini namanya kenal Allah tapi tidak berfungsi. Boga mobil bagus, terus dipakai. Rusak mau dilelang. Rusak. Boga pemajikan gelis, terus dipakai. Ya. Percuma. Wih, ya kira pemajikan gelis jadi wah rame ya. Atau rusak ya. Saja gelis ya, percuma. Tauhid kepada Allah itu Islam, iman, masya Allah, gudang yang dahsyat, perkara yang dahsyat, yang berharga mengalahkan segalanya. Itu dipakai. Apa tadi pakai? Sholat enggak, ngaji enggak. Ini maksudnya. Makanya kesananya orang yang seperti itu pada kasyakiyu, maka utem mangkon wong asyakiyu iku kang celaka. Masyaallah. Banyak yang celaka berarti. Banyak. Ngaku Islam enggak sholat. Nah, enggak cukup dengan takbir. Kadang-kadang ngomong takbir jihad terpaham. Terpaham jihad ke? Apa jihad? Saya kan ngomong. Jadi kadang-kadang saya ngomong jihad, al-jihadu naw'ani, ada jihadun fillah, ada jihadun fisabilillah. Jihadun fisabilillah, jihadul kuffar, memerangi orang kafir, jihad fisabilillah. Jihad billah, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Ada jihad billah, ada jihad fisabilillah. Harus paham. Dia belum bisa. Nah, kalau orang yang ngaku Islam, araf Allah berarti Islam kan, iman kan, asyhadu an la ilaha, namanya araf Allah.
tetapi lam tughnihi ma'rifatullah. Dia dikasih anugerah Islam, dikasih anugerah iman, tidak sia-sia, tidak digunakan. Apa yang begitu? Pada kasyakiyu, maka orang itu syaki, sesat, celaka. Sekalipun para jamaah, husnul khotimah ada dua. Ada adna husnul khotimah, ada a'la husnul khotimah. Husnul khotimah, mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Husnul khotimah ada dua. Ada kelas bawah, ada kelas tinggi. Sekalipun begitu, kelas bawahnya yang mati alal iman, alal Islam, itu kelas paling rendah. Sanajan sok maksiat. Husnul khotimah. Yang tingkat tinggi, wafatnya dalam keadaan zikir ke Allah, wafatnya ke ngaji, wafatnya lagi sujud, itu husnul khotimah tingkat tinggi. Wafatnya ke nganjang, itu muslim husnul khotimah enggak? Masih husnul khotimah, cuma paling rendah. Itu jangan dikafirin, makanya kita harus paham husnul khotimah. Selama dia punya apa? Iman, selama dia punya sekalipun mati dalam bentuk apapun, tetap masih husnul apa? Kok bisa disebut husnul khotimah? Masih mending daripada mati apa? Kafir. Seperti yang membawa kekal seseorang di neraka, kafir. Itu. Makanya kan ada saya, wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun Rabbi. Barang siapa yang mati nggak sempet tobat, matinya lagi nenggak, matinya lagi ngajak, matinya lagi ngerampok, bagaimana? Fa amruhu mufawwadun li Rabbi. Urusan pusat siapa? Kita no comment, jangan ngomong. Mulanya yang mana orang? Insya'a ghafarallahu wa insya'a azzabahu. Kalau Allah berkehendak, ya ampuni. Kalau Allah tidak berkehendak, disiksa. Para jamaah, kok bisa begitu? Ya, Imam Ghazali aja yang ahli kitab, ahli pengarang, ibaratnya masya Allah, amat yang diterima sama Allah. Di kitab Ghazali kan diimpikan oleh orang bertanya, ya Imam, bagaimana Allah memperlakukanmu? Amalku semuanya ditolak sama Allah. Sekelas Imam Ghazali ditolak. Coba, kamu salah, kamu urang. Nah itu bukannya ditolak lagi, sepak. Tapi segitu aja kita ngerasa gagal aja ya. Ngerasa tukang tahajud. Ngerasa tukang, mau zikir, nanti nggak suka zikir susah nanti. Imam Ghazali itu saya suka lalu, ya Allah, gimana gitu? Imam Ghazali, ya ini lagi, ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk syaki ya. Manfaatin iman kita, manfaatin anugerah Islam kita, manfaatin. Tuh, jangan sampai disia-siakan. Banyak orang Islam, Masya Allah. Sayang. Ma darra zat ta'ati ma nalahu fi ta'atillah. Orang-orang bahaya zat ta'ati, apa ikilah ta'at? Zat ta'ati apa ikilah ta'at? Atau zat ta'ati bisa juga diartikan zatnya sahibiyah. Zat bisa bimana sahib, bisa bimana alladhi, bisa isim isyarah, bisa ismun asma'il khams. Kalau diartikan zat ta'ah berarti orang yang taat, orang yang taat. Biza limuf rotin biza yang itu tuh, yang apa? Mausulnya gimana? Yang bisa, yang bukan yang itu, waman zuinda tayyin syuhid, yang itu apa? Sebelumnya wa hakadza zuinda tayyin syuhid, apa sebelumnya? Wa hakadza zuinda tayyin syuhid. Jadi zu menurut
menurut kaum siapa? Tayyi itu bimana apa? Bimana alladzi. Tapi selain itu bimana sahib. Yang mana sahib al-bihi apa? Al-bihi biarin supaya santai supaya mana kalau enggak tanya begitu lupa masalahnya. Ya, iza. Jadi kalau zanya sahibut ta'ah di sini ya kan. Abun akhun hamun kata kawahan, kalau itu adanya di bab asmaul khamsah. Roa itu asmaul khamsah itu abun. Contohnya apa? Ja'a abuka. Ja'a abuka. Ya, ja'a abuka terus abuka hamuka fuka zu malin. Ya, zu ja'a zu malin. Zu-nya gimana apa? Sahib. Maing barang malah kang merkoleh. Nah, ya. Madorro zatto'ati maing barang nala kang merkoleh sapa zatto'ah. Ini berarti mana sahib ya? Sapa sahibit to'ah. Uing barang bi ta'atillahi ing dalam taat ing Allah. Bi ta'atillahi ing dalam taat ing Allah. Ing dalam taat ing Allah. Ini taatillahi, Allah jadi apa? Jadi maf'ul. Allah jadi maf'ul ma'nan majrur lafzan. Secara lafaznya dijerkan ala hasab ala mudhaf ilaih al idhafah. Taati mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Tetapi secara makna jadi apa? Maf'ul. Maf'ul dari mana? Masdar ya'malu amala fi'lihi. Mana failnya disimpan? Apa failnya? Huwa ya'udu ala zat ta'ah. Makanya ala ta'atillah ingat taat zat ta'ah ing Allah kalau mau diartiin. Gitu. Ya kalau saya gitu supaya kita ala ta'atillah ingat taat Allah, enggak paham kan taat Allah. Apa sih taat Allah? Ingat taat wong ing Allah gitu. Itu namanya majrurun lafzan mansubun mahallan. Majrurun lafzan ala hasabil idhafah mansubun mahallan ala hasabil maf'ul. Talabul ilmi juga sama kan ya? Ngebrih utawi ngebrih uang ing ilmu. Nanti ilmi majrurun lafzan mansubun mahallan. Orang yang taat tidak dengan taatnya kepada Allah tidak akan membahayakan yang dia miliki. Jadi taat itu bukan membahayakan, malah memberi. Tadi yang sudah dijadikan kan malah memberi berbagai macam kebaikan. Jadi orang yang taat enggak ada ruginya. Orang yang taat tidak ada celakanya dan tidak akan membahayakan ke dia. Tapi kenapa orang enggak mau pada taat? Gitu maksudnya. Ya, enggak berbahaya. Tadi kan darajat, hasanat, salah, falah, semuanya kumpul sih sampai enggak bisa dihitung itu taat. Tapi kenapa orang enggak pada mau taat? Kau, iya, lebih milih aktif sekolah daripada pesantren. Betul nggak? Lebih kenceng kene kawan daripada ngaji. Tuh, ya. Padahal di taat itu masya Allah. Ini maksudnya madorrozat taati, orangnya maksud orang yang taat. Mana lahu tidak akan apa-apa yang dia dapatkan tidak akan membahayakannya. Tadi kan disebut namanya derajat segala macam. Wa madza laqiya ma yasnaul abdu. Wa madza laqiya ma yasnaul abdu. Ma yasnau nanti mahnya ma masdariyah. Jadi bukan an aja, an masdariyah, ma masdariyah bisa ditawil menjadi masdar. Berarti begini, madza laqiya sanul abdi. Ma wal fi'lu muawwalun bil masdar. Wa madza laqiya sanul abdi bi idzin. Wa madza lan ing apa
laqiya kang wis nemu sunul abdi apa pagaweane sawiji hamba. Kemudian diartiin secara lafzi ma apa barang yasnau kang wis kang milampah kang migawe al abdu sapa sawiji hamba bi izzil gina kalawan mulyane kekayaan. Apa yang dia temukan hasil daripada kekayaannya, apa yang telah dia temukan. Ada orang yang tadi taat kan, begitu banyak kebaikannya. Sekarang orang yang gagah karena kekayaannya, yang berhasil karena hartanya, apa yang dia temukan? Begitu. Apa yang dia temukan? Enggak ada. Banyak kadang-kadang kaya malah bunuh diri. Kaya malah bunuh diri. Banyak artis kaya bunuh diri. Artis Korea pada bunuh diri. Orang-orang Jepang kaya pada bunuh diri. Padahal kaya. Ini mada laqiya sunul abdi bi'izzat, apa yang telah ditemukan oleh seorang hamba yang telah dilakukan dengan mulianya kekayaan. Malah yang ditemui sama dia pusing terus. Artinya para jemaah, kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan. Yang membawa kebahagiaan itu adalah takwa. Itu. Wal izzu kullul izzi lil muttaqin. Lan utai kemuliaan, sakabeh kemuliaan lil muttaqin, iku milik wong kang takwa. Kemuliaan hanya milik yang takwa, tidak dimiliki oleh orang yang selain takwa. Mau mulia, mau gagah, takwa. Takwa saja. Enggak takwa, silahkan syaki, silahkan dulu. Silahkan. Sekalipun kaya, sekalipun mewah, sekalipun kaya, semua enggak akan nemuin. Wa madza laqiya ma yasnaul abdu bi'izzil ghina. Qala ulama, wis ngucap sapa ulama ridwanullahi alaihim, utawi keridhaan Allah alaihim iku tetep ingat saya ulama. Ridwanullah alaihim namanya jumlah mu'tadhah la mahalla laha minal haram. Qala ulama kesan at-taqwa gitu. Tentu kita ngedoain, maka ini sih pentingnya doa. At-taqwa ibaratun an imtisali amrillahi ta'ala. At-taqwa utawi taqwa ibaratun iku sawiji ibarat an imtisali amrillahi ta'ala, saking ngalaksanakan pirang-pirang perintah Allah Ta'ala. Taqwa adalah satu ibarat melaksanakan perintah-perintah Allah, wazdinabu nawahihi, lan ngadohi pirang-pirang larangan Allah. Zahiran ing dalam zahire, wa batinan dan ing dalam jerone batin. Zahiran enaknya dijadikan mansubun binazil khafid. Gampang aja lah kalau nggak ada makna apa, kalau nggak ada makna zorof, baik itu zorof zaman atau zorof apa, maka udah aja mansubun binazil epizohiri wal batin. menjauhkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Zahiran, secara zahir yang kelihatan, wa batin, dan secara batin yang enggak kelihatan. Gimana batin? Hati, zahir, badan. Jadi maksiat ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat badan, maksiat hati. Maksiat hati. Maksiat hati, dengki, sombong, itu maksiat hati. Dengki, sombong. Yang kita udah ngomong pada jamaah ya. Awas hati-hati sombong untuk ujung. Tuh, paling bahaya. Paling bahaya. Iblis enggak musyrik. Iblis tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah. Iblis tidak munafik. Enggak bermuka dua. Iblis sesat gara-gara kufur doang. Apa kufurnya? Gara-gara sombong doang. Itu musyrik. Enggak munafik. Ditafsir nih, mereka ditafsir. Iblis enggak musyrik, enggak menduakan Allah. Iblis enggak munafik, cuma gara-gara apa? Kufur. Apa kufurnya? Sombong. Ketika disuruh sujud ke siapa? Ke Adam.
wa id qulna dkhulu lil malaikatis judu li adam fasajadu iblis sujud malaikat semua kecuali siapa? Iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enak aja anak sujud ke siapa? Ke Adam, anak baru kemarin. Ya, kalau bahasa kita begitu. Adam diciptain dari tanah, ada dari api, mulia api daripada apa? Tanah. Dia keturunan petani, ada turunan Abu ya. Itu sombong nggak? Oh dia turunan darah apa? Ada darah biru, dia kurang darah. Ini namanya bangga. Ini sebenarnya mau bangga itu kaya, bangga turunan bangga sama, bangga ilmu juga sama, ngerasa pinter, bangga ngerasa ibadah sama, semuanya beda. Yang ngerasa tukang ibadah berarti siapa? Iblis. Ngerasa tukang ibadah. Yang ngerasa tukang ngaji berarti iblis. Ngerasa ganteng berarti iblis. Iblis. Jadi iblis cuma gara-gara apa? Abah kan? Abah itu nolak. Gara-gara nolak, kenapa? Kenapa nolaknya? Wastakbaro kan? Abah nolak iblis. Wastakbaro kenapa? Ngerasa gede. Istakbaro yastakbiru. Istakbaro yastakbiru. Talabul litalab kan binanya. Merasa, bukan gede, merasa. Yang besar siapa? Allah. Kalau manusia mah merasa besar. Ada kaya, ada merasa kaya. Beda nggak? Kalau Allah, kalau kita ngerasa kaya, padahal tidak kaya. Ayah kasep, ayah ngerasa kasep. Goreng. Gitu. Istakbar itu. Dan dia merasa sombong. Karena iblis sombong, wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Manusia, yang musyrik ada nggak? Ada. Yang kafir ada. Yang munafik iblis cuma kafir doang ya. Berarti kebulugan siapa? Iblis sendiri bener. Manusia musyrik ada, kafir ada, munafik ada. Iblis cuma kafir doang. Wih, canggih manusia ya. Komplit. Multifungsi. Yang pertama kali masuk apa ya? Masuk neraka dari kalangan jin, iblis. Yang pertama kali masuk neraka dari kalangan manusia siapa? Qabil. Wong sing pertama kali mancing neraka Qabil. Mau ikut belakangnya ya. Jin yang pertama kali siapa? Iblis. Ada yang nanya sama, gimana sih bahasa silsilah iblis kumaha silsilah iblis? Lagi hadrotan tak? Iblis itu abul jin. Kan kira begitu ya? Bapak moyangnya jin, iblis. Jadi jin ada dua, ada jin yang nakal, ada jin yang bader. Jin yang nakal namanya setan. Gegedugnya iblis. Ya, yang bader ngaranna jin muslim. Ya kayak ya kan ya. Manusia juga sama. Manusia ada berapa? Ada manusia yang bager, ada manusia yang badung. Manusia yang badung namanya setan. Kok nama sangat kamu setan ya? Manusia yang badung namanya setan. Jadi setan itu cuma sifat saja. Asyaiton berarti kalau situ bisa kita simpulkan asyaitonu yakunu minal jinni wal insi. Asyaitonu naw'ani, syaitonu jin wa syaitonul insi. Setan jin dan setan manusia. Betul nggak? Gitu. Bukan orang Badung be, nggak setan. Setan mana dalilnya? Yuwaswisu fi sudur minal. Sekalipun di situ ikhtilaf. Ya, ada yang mengatakan enggak tafsir Sawi. Ada yang mengatakan setan itu cuma dari jin. Tapi yang masyhur setan, jin dan manusia. Cuma bedanya
bedanya kalau setan manusia, kalau setan jin langsung kemana? Ke hati. Kalau setan manusia dari zohir turun ke hati, dari mata turun ke hati, dari pendengaran turun ke hati. Makanya jangan suka ngedenger, ngelihat yang panas-panas, engke hati panas. Lagi santai sore-sore nongkrong di depan rumah, ada perempuan lewat, gelis deh. So, ngelihat kan ya, kira-kira hati tergoda nggak? Gelis amat ya. Nanti di sini dibahas, Pak. Kalau perempuan kita harus kemaklum saja. Kemaklum saya perempuan. Ini kita bahas banyak. Sebab diajarin sama agama ya. Enggak ada yang bisa, perempuan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kata Rasulullah. Termasuk oleh orang yang soleh tetap kalah orang soleh. Oh emang takluk. Gitu. Iya dong ngomong Rasulullah. Sekalipun Abu ya tetap ditunjuk ke pemajikan mah. Apa itu saya? Ya. Tak gitu. Tak. Dan kata Rasulullah, an-nisa yaghlibna kariman wa yaghlibna laiman. Perempuan itu mengalahkan lelaki yang mulia, yang soleh, juga mengalahkan lelaki yang enggak soleh. Lelaki yang bagaimanapun, ada yang soleh, ada yang itu soleh, betul nggak? Karena santai kurang. Dan kata Rasulullah, aku mengharapkan seorang laki-laki yang mulia sekalipun kalah daripada lelaki yang hina sekalipun menang. Makanya ke perempuan mah jangan menguasai. Itu Rasulullah punya begitu. Mendingan jadi lelaki yang mulia sanajan eleh daripada lelaki yang enggak mulia sekalipun menang. Menang lawan siapa? Perempuan. Kalau kata perempuan hidup awalnya. Ma istis'ar ta'zim lillah semertai istis'ar al-ihsas. Asal mana ihsas kan dengan panca indera disertai sumertane ngarasakaken at-ta'zim lillah akeh ngagungaken ing Allah. Yang namanya ta'zim pada yang namanya agung Allah itu kebesaran Allah tidak ada duanya, itu agung. Dengan besar kita. Kalau gagahnya kita ada yang ingin nggak? Kurang gagah, ada nggak yang ingin? Ada orang ganteng, ada yang lebih. Ada orang kaya, ada yang lebih. Kalau Allah gagahnya Allah nggak ada yang ingin. Ada takdir. Gagahnya Allah nggak ada yang ingin. Makanya kita nggak pantas ngerasa gagah, nggak pantas ngerasa pintar, nggak segahnya nggak pantas biasa aja. Nggak pantas. Ya, termasuk kapal majikan ini sebenarnya masalah sekalian banget. Ya, usaha begitu. Coba. Sebab nggak mampu kita melawan perempuan nih, nggak mampu maksain segala macam. Ya, ujungnya biasanya retak, betul kan? Ujungnya retak sampai terjadi perpecahan. Cerai. Itu sebenarnya kena laki-laki. Kata Rasulullah itu menang secara zahir menang ya, si laki-lakinya menang. Karena nggak mau kalah. Cuma kata Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang mulia sekalipun kalah. Artinya ngeleh baik apa majikan. Gitu. Bisa jadi varian
haibati ma'a istis'aril haibati di situ. Atau di situ wastis'aril haibah, merasakan agungnya Allah. Allah Maha Besar. Saya boleh bikin sampai kita. Wal khasyah, istis'aril khasyah, merasakan takut ke Allah. Gitu. Jadi kita ngebayang apa sih? Apa pengertian cinta kepada Allah, takut kepada Allah, bukan kita ngebayangin Allah begitu, bukan para jemaah, bukan ya. Bayangin siksa Allah gitu. Ya, pengertian takut itu. Warahbati minallah ay istis'arur rahbah. Rahbah itu fazah. Wal khasyah ar-rahbah, cuma khasyah di sini kan sudah. Ya di sini berarti kita dikatakan fazah. Fazah itu gemeter. Apa namanya, kita kalau nemuin sesuatu yang indah, kira-kira gemeter nggak nanti? Ya, bapaknya kita nemuin melihat perempuan yang paling cantik ada di depan kita, gemeter nggak? Gemeter, salahnya terbogok ya, gitu. Ya kan? Begitu juga hamba yang sudah dekat ke Allah, ketika disebut nama Allah, dekat. Gitu. Ya, kita mau dapat duit 3 juta, sia-sia. Kira-kira deg-degan nggak? 10 juta hadiah. Besok jam 8 akan dapat hadiah pokoknya 5 juta. Jam 2 udah bangun itu. Jam 2 udah bangun. Begitu enggak kita cinta Allah. Itu rahbah namanya, fazah, gemeter. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahullah, sama rahimahullah juga jumlah du'iyah. Dan ucap siapa sebagian ahli tafsir kabeh rahimahullah taala berkata, "Wa ittaqullah haqqa tuqatih." Ini panjang nih perjamaah. Saya enggak berani kalau tafsir Al-Qur'an tidak ditafsirkan ya. Kita baca tafsir panjang banget. Ittaqullaha, taqwa sira kabeh, mudi sira kabeh haqqa tuqatih. Kalawan ya asal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada wudi sira kabeh ing Allah, pada takwa sira kabeh ing Allah haqqa tuqatih, kalawan sabener-bener takwane ing Allah. Haqqa tu sama tu iki. Takwane wong ing Allah, tuqati nanti hinya tadi sama makna walafzan. Apa maksudnya? Ayyuta'a fala yusa. Maksud haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, ayyuta'a ta'at fala yusa, tidak maksiat. Disebutkan dalam tafsir aslan, sama sekali nggak maksiat. Bisa nggak kita? Nggak bisa. Makanya ikhtilaf ulama, ayat ini mansukh, disalin dengan ayat yang lain. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sebab ini bukan untuk masyarakat biasa, ini untuk para nabi. Kenapa? Li'annal anbiya ma'sumun, karena nabi-nabi dijaga dari dosa. Baru bisa bertobat. Dan hamba-hamba yang khusus, khawas yang khusus. Jadi hamba-hamba yang spesial. Cuma itu yang bisa. Secara umum ada bisa hak tuqati. Sama sekali nggak maksiat. Nggak bisa kita. Kita banyak nggak maksiatnya. Banyak. Maksudnya aslan ayyuta' fala yusa. Taat yusa itu artinya yentah dan taati Allah ala yusa, maka orangana dan maksiati siapa? Aslan, sama sekali. Para nabi maksum, para jamaah maksum. Kalau ada selain nabi enggak punya dosa, bukan maksum namanya. Apa? Mahfuz. Jadi kalau para nabi maksum, dijaga sama Allah. Kalau ada selain nabi, umpamanya selain nabi, dia enggak punya dosa, bukan dijaga, ngejaga sendiri. So, nggak ada yang masuk menjaga siapa? Nabi. Kalau dia masuk jaga. Kalau ada siapa? Salah satu guru saya mengatakan, ini Mesir, di antaranya Imam Nawawi Al-Haramain, lam ya'sifat, nggak pernah maksiat. Itu namanya mahfuz, menjaga diri. Ya, kita bisa menjaga diri, bisa. Repotnya, repot.
ngejaga diri supaya nggak maksiat bisa nggak? Nggak bisa. Ngejaga diri aja nggak bisa, mau ngejaga orang, anehnya manusia. Ya, ngejaga diri nggak bisa, mau ngejaga orang. Makanya kata Al-Mantarudfi, kun zahiman nas ini istata'ta wa in lam tastati fa kun zahiman nafsi. Jadilah kamu pemimpin manusia, silahkan kamu memimpin orang kalau bisa. Kalau nggak bisa, fakun zahiman nafsi, jadilah pemimpin badan. Apa maksudnya? Ulah waka mimpin batur, lamun can bisa mimpin saha. Jangan suka mimpin orang kalau belum bisa mimpin badan. Makanya sekarang banyak kegagalan dalam kepemimpinan. Kenapa? Karena belum bisa mimpin sendiri, mau mimpin siapa? Termasuk nikah, pulau nikah lah mencari bisa mimpin awak. Mungkin rakyatnya kacau, bingung nanti. Gitu. Siapa rakyatnya? Istri dan anak. Wa yuzkara fala yunsa, lan den ingat sapa Allah, fala yunsa maka orang den lalikakan dan lupakan sapa. Selalu ingat ke Allah. Ya, enggak lupa. Ini bukan tingkatan kita, sedikit saja lupa. Dia sudah turun derajat. Ini orang-orang alim, makanya bukan kita ini mah. Itu Rasul khutbah di masjid, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqullaha mastata'tum. Yuzkaru fala yunsa. Ini para jemaah, bagaimana kita supaya ini zikir unsa, zikirkan ya. Zikir ada berapa? Supaya kita zikir ingat Allah. Lain zikir tak dengan mulut bukan. Zikir ada 3 para jemaah. Zikir paling bagus, tingkatannya paling bagus, zikir lisan wal qalb. Lisan zikir, hati zikir. Yang nomor 2 zikrul qalbi, zikir hati. Nomor 3 zikrul lisan. Di paling rendah zikir apa? Zikir lisan. Jadi zikir lisan itu paling rendah. Yang kedua hati. Tapi paling masih mending lisannya zikir daripada ngomongin orang, daripada ngatain orang. Mending zikir, sananya hati nanti zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Di hatinya berkata damai. Itu namanya zikir apa? Zikir lisan saja. Kadang-kadang kalau zikir kita ngerti. Makanya para jemaah kita saya sering ngomong la ilaha illallah, harus paham kita. La ilaha illallah, mau zikir lidahnya la ilaha illallah, hatinya la ma'budu bihaqqin fil wujudi. La ilaha yang kedua la ilaha illallah, di hati la raziqa bihaqqin fil wujudi. Itu isi la ilaha illallah, isinya itu. La ilaha illallah 1, la ilaha illallah 2, la ilaha illallah 3, isinya beda semuanya. Beda semuanya. Allah Maha Gagah, Allah Maha mengasih rezeki, Allah yang nyembuhin, Allah per la ilaha illallah. Makanya kata kiai ini amalin la ilaha 100. Itu isinya beda. Iya sesuai ilmu tauhid. Ya, cuma la ilaha illallah di hati, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu juga sama itu. Ya, cuma sekarang yang saya lihat kita lebih gemar sama casing, bukan sama isi. Yang berangkat kan sekarang lagi musik kan la ilaha gaya-gaya itu. La bukan saya kata bukan, maunya isinya tuh jangan casing. Itu casing ya, isinya lupa la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah bisa memang tauhid dengan awal. Kalau bisa sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekalipun nggak perlu tajwid, cuma kita biasain. La ilaha illallah di hati, la ilaha terus, itu semua diterapkan. Makanya para jemaah, kenapa sih masuk Islam asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, cuma sekedar di bawah la ilaha illallah itu banyak maknanya, mencakup seluruh isi dunia. Maha kuasa, maha gagah, maha ngasih, semua isinya itu la ilaha illallah. Nah kalau kita
kata ulama di berbagai kitab, kalau bisa la ilaha illallah mendarah daging. Mendarah daging itu maksudnya isi ke hati. Nah, yang sifat-sifat Allah kan lagi ya. Sifat-sifat Allah ada berapa? 90 jam. Ada yang mengatakan 100 lebih. Istilah. Itu sifat Allah masukin semuanya. Di la ilaha illallah masukkan ke hati. Belum yang wajib-wajib bagi Allah, masukin semuanya pada seluruh aspek kehidupan, segala seluruh kehidupan tidak bisa tanpa kehendak. Tadi jadi balik lagi kabar berubah. Beres ya? Tamu sedikit lagi nih. Wayusda sekalimat lagi ya, santai. Wayushkaru ya. Ayushkaru, berarti wayushkaru fala yakfur. Disyukuri dan tidak dikufuri. Syukur itu maksud syukur apa? Syukur. Kufur maksud kufur apa? Nikmat. Maksud kufur nikmat. Nah, para jemaah, syukur itu kan tingkatannya. Ada syukur apa? Ada syukur lughatan, ada syukur istilah. Ada syukur yang untuk tingkat tinggi. Syukur tingkat tinggi itu syaraful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi illa ma khuliqa li ajlihi. Di Al-Qur'annya apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang banyak, ada bersyukur, ada banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur, syukur istilah. Wa qalilun, sedikit sekali min ibadi dari hambaku asyakur, yang banyak syukurnya. Ini tingkatan tinggi. Apa maksudnya? Semuanya, hartanya, badannya, anaknya, istrinya, rumahnya, pekerjaannya, mobilnya, motornya, ibadah semuanya. Matanya, mulutnya, kupingnya, ibadah semuanya. Ini syukur istilah. Enggak jadi orang gitu. Jauh istilah. Yang kedua syukur lughawi. Kalau syukur lughawi baik qaulan atau fa'alan atau salah satu saja. Syukuran-syukuran paling syukur lisan doang. Kalau yang syukur lughawi mana Al-Qur'annya? Wa sanazzish syakirin. Kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Banyak ibaratnya syakirin, banyak jamaah. Jadi kalau orang-orang yang bersyukur mah banyak, tapi kalau orang yang banyak bersyukur sedikit. Wasanat syakirin ibaratnya pakai jamaah sedikit. Intaha wis peragat apa ucapan apa intaha qaulul musannif begitu ya, wis peragat sama waktu lagi wis peragat. Intaha wis peragat apa waktu kama qala syekhuna. Nah, demikian berjemaah, mudah-mudahan apa yang disampaikan, saya hanya menyampaikan saja apa-apa nasihat-nasihat ulama kita bisa ikuti, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wa biqarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.